Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel G Perception. Saya Ega Gardea, dan hari ini kita akan bersama-sama merenung melalui doa muhasabah diri untuk melunakkan hati yang keras. Sebelum kita mulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya dari channel ini. Muhasabah diri adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual kita. Dengan merenungkan perbuatan kita, kita bisa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Hari ini kita akan bersama-sama membaca doa yang bisa membantu kita merenung dan melunakkan hati yang mungkin telah menjadi keras akibat kesibukan dunia. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama berniat dengan ikhlas bahwa melalui doa ini kita mencari keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mulai. Tutup mata Anda sejenak, fokuskan hati dan pikiran Anda pada doa ini, dan biarkan setiap kata meresap ke dalam hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau beri saya mata, tapi saya sering gunakan untuk melihat yang tidak pantas saya lihat. Saya tidak menggunakannya untuk membaca ayat-ayat-Mu. Engkau beri saya telinga, tapi saya sering gunakan untuk mendengar kata yang sia-sia. Saya tidak menggunakannya untuk mendengarkan nasihat. Engkau beri saya lidah, tapi saya sering gunakan untuk berbohong dan menggunjing. Saya tidak menggunakannya untuk berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran. Engkau beri saya tangan, tapi saya sering gunakan untuk menzolimi orang dan menzolimi saya sendiri. Saya tidak menggunakannya untuk menyingkirkan kemungkaran. Engkau beri saya kaki, tapi saya sering gunakan untuk melangkah menuju tempat maksiat. Saya tidak menggunakannya untuk pergi berjihad. Engkau beri saya akal, tapi akal itu jarang saya gunakan untuk memikirkan bagaimana berhukum dengan syariat-Mu. Akal saya yang liar justru sering memakainya untuk memikirkan hal-hal yang kotor. Ya Allah, andai kata Engkau cabut itu semua, kalau Engkau cabut mata ini, bagaimana saya bisa melihat indahnya dunia? Kalau Engkau cabut telinga ini, tentu bagi saya dunia ini akan sunyi tanpa nada dan irama. Kalau Engkau cabut lidah ini, tentu saya tak sanggup teriak minta tolong dikala ada mara bahaya. Kalau Engkau cabut tangan saya, bagaimana akan menangkis serangan yang menghujam dada? Kalau Engkau cabut kaki saya, kemana saya akan berlari ketika bencana melanda? Dan kalau Engkau cabut akal saya tidak tahu apakah saya ini binatang atau manusia. Ya Allah, Engkau beri saya usia hingga setua ini, tapi saya sering lalai hingga usia itu berlalu percuma. Nafas demi nafas Engkau berikan, tapi tidak menjadi amal apapun jua. Sehat lebih menyertai hari-hari saya, tapi tidak membuat saya ringan untuk berjihad. Cahaya matahari-Mu menerangi saya setiap hari, tapi saya justru mencari kegelapan. Bumi yang Kau sediakan untuk berpijak, sering saya injak-injak dengan penuh kesombongan. Langit yang Kau ciptakan sebagai atap, jarang mengingatkan saya kepada keagungan-Mu. Padahal saya tidak pernah akan sanggup mengungkap rahasianya. Ya Allah, saya sungguh ngeri bila detik demi detik yang telah Kau berikan
di akhirat nanti akan menuntut. Mengapa waktu itu saya sia-siakan? Bila setiap molekul oksigenmu yang pernah saya hirup dengan cuma-cuma ini di hari kiamat nanti menuntut saya, mengapa itu saya gunakan untuk maksiat kepadamu ya Allah? Bila kesehatan saya akan meringankan timbangan amal saya, karena selama saya di dunia saya anggap ringan sehat pemberianmu ini ya Allah. Bila cahaya mataharimu membakar saya di padang mahsyar, karena cahayanya yang ramah setiap pagi tidak menjadikan saya mengingat kasih sayangmu ya Allah. Bila bumi yang perkasa menghimpit saya di alam kubur, karena saya selama di dunia dengan congkak berjalan di punggungnya. Bila langit yang agung menimpa saya di hari kiamat, karena saya lupa keagungan penciptanya. Ya Allah, orang tua sangat menyayangi saya, tapi saya hampir tak pernah membalas budi mereka. Saudara dan kerabat menjaga saya sejak kecil, tapi saya lama tidak bertutur sapa dengan mereka. Tetangga menjaga rumah saya kalau saya pergi, tapi saya jarang peduli dengan kesulitan mereka. Teman sejawat selalu membantu, tapi saya hanya ingat padanya ketika saya butuh lagi pertolongan mereka. Pasangan hidup mendampingi saya di kala suka dan duka, tapi saya sering berkhayal pada orang selain dia. Anak-anak saya adalah harapan saya kelak, tapi saya tidak memperkenalkan mereka pada Tuhan dan Rasul teladan mereka. Ya Allah, bila Engkau cabut nikmat ini, andai kata dulu ibu saya mengaborsi saya, lewat siapa lagi saya harapkan curahan kasih-Mu ya Allah. Andai kata kerabat saya memusuhi saya, lewat siapa lagi saya harapkan Engkau menanggung saya ya Allah. Andai kata tetangga saya tidak peduli lagi kepada saya, lewat siapa lagi saya harapkan Kau jaga rumah dan keluarga saya ya Allah. Andai kata teman sejawat saya mengecilkan saya, lewat siapa lagi saya harapkan Kau beri kesempatan saya maju ya Allah. Andai kata pasangan hidup saya selingkuh di belakang saya, lewat siapa lagi saya harapkan cinta-Mu ya Allah. Andai kata anak-anak saya semuanya durhaka melawan saya, lewat siapa lagi saya harapkan kebahagiaan dalam hidup saya dari-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Selama ini saya tak juga mensyukuri nikmat yang begitu besar ini ya Allah. Ya Allah, Engkau telah beri saya nikmat yang tidak terhingga. Engkau mengeluarkan saya dari rahim ibu saya tanpa membawa apa-apa. Namun kini kadang-kadang ada makanan lezat yang terhidang di hadapan saya. Ada pakaian yang bagus menghiasi tubuh saya. Ada rumah tempat saya berlindung dari hujan dan teriknya matahari. Saya mudah menggunakan kendaraan ke tempat yang saya mau. Ada sejumlah uang di dompet atau rekening saya. Dan ada pula sedikit banyak penghormatan yang disematkan orang kepada saya. Tapi mengapa saya masih suka mengeluh ya Allah? Seakan nikmat-Mu ini tidak cukup. Mengapa selama ini saya tak pandai mensyukurinya ya Allah? Makanan lezat itu tidak membuat tubuh saya makin giat beribadah. Pakaian bagus itu tidak membuat saya tergerak untuk menghias jalan-Mu ya Allah. Rumah megah itu tidak bercahaya oleh bacaan Quran dan majelis orang-orang soleh. Kendaraan itu tidak membawa saya ke majelis ilmu maupun ladang-ladang jihad. Uang yang banyak itu belum menjadi manfaat bagi kaum duafa atau anak-anak yatim. Apalagi kehormatan ini, orang bertanya siapa yang telah merengkuh manfaatnya. Ya Allah, padahal mudah sekali bagimu untuk meminta kembali apa yang Engkau titipkan. Kau bisa kirim bakteri sehingga makanan ini jadi berbahaya bagi manusia. Kau bisa kirim jamur sehingga pakaian ini menjadi kusam dan busuk baunya.
Kau bisa kirim api sehingga rumah ini terbakar sempurna. Kau bisa kirim bencana sehingga kendaraan ini rusak binasa. Kau bisa kirim banyak masalah sehingga uang yang banyak itu ludes seketika. Kau bisa buka aib saya pada manusia sehingga dari kehormatan itu justru malu yang ada. Ya Allah, Engkau begitu menyayangi saya. Sungguh saya manusia yang durhaka. Ya Allah, Kau curahkan ilmu kepada saya, tetapi ilmu itu belum banyak saya amalkan dan kami gunakan untuk membawa manusia agar selalu ingat kepadamu. Engkau mudahkan saya sholat, tetapi sholat itu belum membuat saya mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar, dan pula sholat saya jauh dari khusyuk. Engkau mudahkan saya puasa, tapi puasa saya belum membuat saya mencintai orang-orang yang lapar dan dahaga yang bertahun-tahun lamanya. Engkau mudahkan saya sedekah, tetapi masih terselip perasaan ria di dada saya. Engkau mudahkan saya berzikir, tetapi zikir saya sebatas di masjid dan rumah-rumah saja. Sungguh malu saya menghadapmu ya Allah, apalagi memohon sesuatu kepadamu. Tapi bila tidak kepadamu, kepada siapa lagi saya harus memohon ya Allah. Kabulkanlah permohonan saya yang hina ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mata ini penglihatanmu ya Allah, agar ia hanya melihat hal-hal yang halal dilihatnya. Jadikanlah telinga ini pendengaranmu ya Allah, agar ia hanya mendengar hal yang halal didengarnya. Jadikanlah lidah ini gaung wahyumu ya Allah, agar manusia hanya merasakan kedamaian dan cinta darimu. Jadikanlah tangan ini perpanjangan kasih sayangmu ya Allah. Perjalankanlah kaki ini ke tempat-tempat yang Engkau ridho, dan selimuti akal ini selalu dalam cahaya kebijaksanaan-Mu ya Allah. Duhai Allah, jadikanlah agar ilmu yang Kau bagi kepada saya bermanfaat dan menyelamatkan saya di dunia dan di akhirat. Jadikanlah agar harta yang Kau titipkan pada saya selalu barokah bagi manusia, terutama kaum duafa. Jadikanlah agar jembatan yang Kau amanahkan kepada saya senantiasa saya gunakan untuk melayani umat, melindungi yang lemah dan tertindas dengan menerapkan syariat-Mu. Jadikanlah keluarga saya keluarga yang penuh cinta, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak saya anak yang soleh, yang doanya akan menerangi kubur saya. Jadikanlah makanan yang saya makan menjadi energi ibadah saya. Jadikanlah pakaian yang saya pakai menjadi manifestasi ketakwaan saya. Duhai Allah, berilah pada mereka yang kesempitan menjadi hati dan dunia yang lapang. Berilah pada mereka yang sakit kesembuhan dan kesehatan. Berilah pada mereka yang miskin kekayaan yang tidak melalaikan. Berilah pada mereka yang tertindas kemerdekaan yang tidak memperdayakan. Berilah pada mereka yang sendirian jodoh-jodoh yang kepadamu akan saling mendekatkan. Duhai Allah, berilah hidayah pada para pemimpin kami agar mereka mengurus dan melayani kami dengan syariat-Mu yang penuh berkah. Dan jadikanlah kami bersatu dalam menerapkan syariat-Mu ya Allah. Kami rindu dengan Rasulullah, dengan Khulafur Rasyidin, dengan para khalifah, dengan keadilan, kemakmuran dan keberkahan yang diciptakan oleh penerapan syariat-Mu, dengan keberanian Tariq bin Ziyad ketika membakar kapalnya untuk menghapus keraguan pasukannya, dengan kesederhanaan Umar Abdul Aziz sehingga rakyat tak ada lagi yang pantas menerima zakat, dengan kejeniusan Harun ar-Rasyid ketika membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan di Baghdad, dengan ketegasan Al-Mu'tasim Billah
yang menyerbu Romawi untuk membela kehormatan seorang muslimah. Dengan kemuliaan jihad Salahuddin Al-Ayyubi ketika memperlakukan Richard Lionheart yang terluka. Dengan keyakinan Muhammad Al-Fatih ketika masuk Konstantinopel untuk memenuhi nubuah Rasul. Dengan ketegasan Sultan Abdul Hamid ketika menolak tawaran-tawaran Zionis di Palestina. Berilah saya nikmat sebagaimana Engkau telah beri nikmat kepada mereka ya Allah. Saya yakin bahwa Rasul-Mu benar. Khalifah Alamin Hazin Nubuwah akan datang lagi. Berilah saya kesempatan untuk menyaksikan kebesaran itu ya Allah. Dan berilah saya kekuatan dan kesabaran untuk menyumbangkan harta dan jiwa saya dalam perjuangan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan izinnya doa ini kita meraih ketenangan hati, membersihkan jiwa, dan melunakkan hati yang mungkin telah menjadi keras. Terima kasih telah menonton. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan video ini kepada yang lain, dan berikan komentar di bawah dengan pengalaman atau pemikiran Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua senantiasa dalam ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.